Nah, pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mendaftar serta hadir tepat waktu. Kita berharap kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua, baik dari sisi peserta dan juga uh, staff-staff atau fungsionaris dari Ajak Jago itu sendiri juga. Oke. Tentunya terima kasih juga kita sampaikan kepada Kak Afri yang telah datang dan hadir di tengah-tengah kita, menyematkan dirinya di sela-sela kesibukannya. Mungkin kita panggil kali ya Kak Afri. Halo Kak. Halo. Hai, hai. Oke, halo halo Kak. Yuk. Halo. Oke, Kedengeran kan ya mungkin suaranya? oke, kedengeran Kak. Tapi mungkin agak kecil di aku. Bentar, bentar Oh, apa? agak kecil ya? Oh, oh enggak Hmm. deh. Di akunya Kak. Ya, oke, oke. Aman. Oke. Oke. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya untuk dengerin materi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi ini, aku mau bacain beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan. Oke, pertama, minimal kehadiran di kelas 70%, terus menyelesaikan setidaknya 50% tugas untuk bisa dapat sertifikat. Nah, kedua, saat kelas dilaksanakan, peserta diusahakan menyalakan kamera sebagai bentuk etika terhadap speakers. Ketiga, peserta memasuki kelas menggunakan PBG Jago Cam. Keempat, seluruh peserta hadir di Zoom meeting tepat waktu. Dan kelima, seluruh peserta dihimbau menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali diizinkan. Keenam, seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu ketertiban acara. Ketujuh, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirim pada kolom chat untuk kepentingan pendataan. Dan yang terakhir pastinya, don't forget to have fun, serta ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, waktunya kita sekarang kenalan lagi nih sama speakers kita yang kita uh, udah belajar sama speakers ini pas week pertama. Nah, sekarang kita di week terakhir, kita juga mungkin yang memulai juga yang menutup juga. Oke. Nah, mungkin aku bakal kenalin lagi. Jadi, speakers kita ini adalah Kak Yani Nurwan. Nah, atau bisa dipanggil Kak Afri, dia merupakan Digital Marketing Officer dari Scholars Official dan juga merupakan mahasiswa sarjana di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Mesin. Dan dia juga pernah jadi tutor di Ajak Gerak. Oke, oke mungkin tanpa berlama-lama lagi, presenting today's Jago Champ Class untuk Kak Afri, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Jadi, ini yang season aku atau panitia? Mungkin bisa dari kakak. Ya. Oke, sebentar. Udah ketemu belum layarnya? Oke kak, udah aman kak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang udah nggak asing ya dengan PPT ini. Mirip-mirip dengan PPT yang di pertama, cuma beda warnanya aja. Oke, kenalin lagi aku Afani Nurwana ya. Aku sekarang jadi Digital Marketing Officer di Scholars. Masih tingkat 3 di Teknik Mesin ITB. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk aja. Jadi hari ini topiknya itu tentang social media advertising. Yang teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan satu hal ini, yaitu sosial media. Pasti kita semua juga tiap waktu selalu main sosial media gitu. Karena berdasarkan data yang di day pertama atau teman lihat itu tingkat pengguna sosial media di dunia, apalagi di Indonesia itu terbilang cukup banyak. Sekitarnya 80% itu pengguna Indonesia udah menggunakan sosial media. Dan 90 persenannya udah terhubung ke internet. Jadi pengguna sosial media ini begitu masifnya di Indonesia bahkan di dunia global ini. Nah, untuk social media advertising sendiri itu media ada 4 jenis. Yaitu yang pertama ada static image advertising, yang kedua ada video advertising, ketiga story ads, dan yang keempat ada messenger ads. Nah, keempat ini apa aja ciri-cirinya atau karakteristiknya? Nah, seperti ini. Oke, untuk yang pertama static image ads.
Jadi yang namanya statik itu kan berarti kan satu benda yang diam ya. Ada statik, ada dinamik. Nah, begitu berarti yang bergerak, statik itu yang diam. Nah, kalau statik ini, kalau dalam advertising, dia erat kaitannya dengan sesuatu yang diam, artinya sesuatu yang tidak bergerak, pengiklanan yang tidak bergerak. Nah, itu adalah berupa image atau gambar atau foto. Nah, seperti yang tulis di sini bahwa foto are commonly used in social media advertising because they allow you to show your products or services in a visually appealing way. Jadi foto itu zaman sekarang itu udah lazim banget, lumrah banget digunakan di pengiklanan sosial media karena ya dengan foto itu kan kita bisa menampilkan produk atau pelayanan yang kita berikan gitu dalam bentuk yang lebih menarik. Kalau dulu kan mungkin warnanya hitam putih aja, kalau sekarang kan foto itu udah banyak berjuta warna lah, banyak spektrum warnanya. Nah, maka di sini foto itu adalah suatu bentuk sosial media advertising yang bisa dikatakan paling sederhana. Ya, foto. Berupa gambar aja gitu, gambar yang statik, yang diam. Nah, foto juga bisa include shop now buttons atau buy now gitu, atau join now. Kan teman-teman biasanya kalau lihat advertising gitu, iklan di IG atau di YouTube, atau ya di satu web lah. Anda pasti pernah lihat suatu iklan yang ada bannernya, ada posternya, terus ada tulisan di bawahnya biasanya ada join now atau shop now atau buy now. Nah, itu tuh termasuk dalam itu tuh biasanya di foto ads itu ada simbol kayak gitu, button kayak gitu. Tapi enggak cuma di foto ads doang, nanti di video ads dan ads lainnya juga ada. Karena tuh emang banyak banget hampir di semua jenis advertising itu ada. Dan di foto advertising pun juga ada tombol seperti itu. Nah, itu tujuannya buat apa tombol kayak gitu tuh? Itu tujuannya adalah untuk mengarahkan kita customer ke website gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi nyari nulis secara manual website di satu company itu apa yang mau kita kunjungi. Kita cuma cukup buka itunya pengiklarannya terus ada tombol save now atau join now atau buy now dan nanti kita akan directly diarahkan ke website si company tersebut untuk easy checkout. Nah, jadi di sini nanti biasanya teman-teman bakal langsung lihat nih di website tersebut tuh ada ya isi dari produk atau service yang disediakan oleh si perusahaan tersebut. Nah, kemudian static image ads ini karakteristiknya adalah kita ini harus memastikan bahwa kita itu mempost high quality photos and keeps ads consistent with our organic content. Jadi karena ini satu foto, satu hal yang mungkin perlu diingat itu adalah bahwa kita harus memastikan fotonya itu high quality gitu. Ya HD lah gitu. Karena ini kan foto ya. Jadi kita tuh harus memastikan bahwa si foto ini bisa terbaca dengan jelas, bahkan untuk layar yang kecil. Karena kan kita nggak selalu buka di laptop atau buka di tablet yang layarnya besar. Nah, kadang kita juga buka di HP, dan HP itu layarnya pun ada yang sedang layarnya, ada yang berapa ukurannya, dan ada yang kecil juga. Dan kita harus memastikan bahwa tulisan di foto advertising itu bisa terbaca walaupun dengan layar yang kecil gitu. Nah, itu suatu poin yang penting untuk diperhatikan dalam foto advertising ini. Yaitu adalah kita harus mengepost high quality photos. Jadi kualitas fotonya tuh tinggi lah, cukup tinggi. Walaupun itu kecil tulisannya, tapi enggak buram gitu. Jadi kalau di zoom enggak pecah gitu tulisannya. Jadi harus jelas gitu. Jadi harus high quality fotonya. Dan sebaiknya foto advertising itu konsisten dengan organik konten kita. Jadi enggak kelihatan banget kayak iklan gitu. Bagusnya tuh iklan kita itu enggak kelihatan seperti iklan gitu. Jadi seperti organik konten kita aja, secara naturalnya gitu. Nah, seperti contohnya, kalau teman-teman pernah dengar ini Sprott Sosial, itu dia merekomendasikan ukuran fotonya itu 1080 kali 1080 pixels untuk Instagram image dan carousel ads. Jadi untuk beberapa perusahaan advertising mereka tuh punya ketentuan sendiri. Fotonya itu harus berapa pixels agar untuk menjamin kualitas si fotonya gitu. Kan kita nggak mau kan ya kalau udah iklan tapi malah kualitas foto kita kurang bagus lah. Jadi kan kita udah mengeluarkan biaya tapi nggak mendapatkan hasil yang setimpal, kurang worth it, kita juga nggak mau kan. Nah, makanya ada beberapa perusahaan yang ada syarat kualitinya, kualiti fotonya itu berapa minimal. Nah, kemudian foto ads ini
juga merupakan suatu great for building brand awareness. Dia adalah suatu hal yang sangat baik untuk membangun brand awareness, kesadaran produk kita kepada masyarakat umum. Karena mereka si foto ads ini atau static image ads ini itu place your product right in front of the customer ya. Kita saat buka HP, buka Instagram misalnya nanti atau YouTube itu ada beberapa saat pas kita buka itu kita langsung lihat advertising kan, langsung lihat iklan. Nah itu tuh ini gitu. Foto advertising itu dia bisa meningkatkan banget brand awareness kita karena dia bisa langsung muncul gitu saat kita buka em, media sosial tersebut gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan untuk static image ad ini adalah bahwa make sure that your image are consistent in style with your post and story so that user immediately associate the ad with your brand. Ya, jadi ini seperti tadi bahwa image-nya ini atau fotonya itu, foto yang digunakan sebagai advertising, sebagai pengiklanan itu harus konsisten dengan style di post dan stories di akun Instagram usaha kita agar customer itu tuh atau orang umum yang ada tuh tahu gitu kalau si produk ini, si iklan ini tuh adalah produk kita gitu. Jadi kan kalau misalnya aja nih Gojek masang iklan tapi warnanya oranye. Nah kan orang kan bisa salah-salah ingat kan gitu. Ini warna oranye tuh Gojek atau yang sebelahnya gitu loh. Nah jadi harus perlu konsisten gitu, konsisten di style. Apa yang menjadi ciri khas usaha kita, apa yang menjadi ciri khas company kita, atau mungkin warnanya, atau mungkin bentuk apanya, gaya apanya. Nah itu tuh harus konsisten stylenya. Agar ketika suatu hari nanti si customer atau ya masyarakat umum lah melihat iklan dari produk kita atau jasa kita di suatu media sosial, nah itu tuh mereka langsung dia tuh kayak inget gitu bahwa oh ini tuh produk yang ini tuh produk yang company ini gitu. Jadi mereka tuh immediately associate the ad with our brand. Jadi dengan segera mereka tuh langsung mengasosiasikan si iklan tersebut tuh dengan produk kita gitu. Makanya ini perlu banget konsisten in style. Jadi jangan buat di post beda style terus di story beda style. Sebaiknya sih konsisten gitu. Nah, foto ads juga efektif in bringing traffic to our website. Ya, seperti yang tadi juga ini mendukung ke Shop Now button. Jadi di foto advertising atau static image advertising itu dia cukup efektif karena kita bisa membawa si customer atau pengunjung yang mengunjungi advertising kita itu langsung kita bisa langsung bawa mereka ke website kita gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot gimana-gimana, cukup kasih tombol shop now atau buy now. Nah itu tuh bisa langsung membawa mereka ke website kita gitu. Nah ini juga jadi tidak seperti organic post, foto ads itu bisa include call to action button like shop now or download or buy now atau join now, which help create a seamless purchase experience for the customer. Jadi itu memberikan experience pengalaman untuk customer ini seamless purchase itu suatu pembelian yang tidak terlihat seperti kita tuh sedang memberi iklan gitu loh. Gitu. Ini untuk foto ads atau static image ads. Jadi intinya itu adalah suatu pengiklanan yang ya itu produk itu berupa foto gitu. Produk itu berupa foto. Nah, kuncinya yang harus kita perhatikan adalah ini post high quality photos. Jadi fotonya harus high quality. Tuh ya mungkin direkomendasikan 1080 ke 1080 pixels. Terus juga ya foto ads ini penting ya karena bisa untuk brand awareness. Kemudian kita juga perlu konsisten di stylenya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Ini biasanya sih di banner-banner gitu ya. Kalau di berupa fisiknya tuh berupa banner biasanya atau pamflet gitu. Nah, kalau di cara online-nya itu seperti ini. Contohnya kayak McDonald. Dia membuat poster eh, foto lah gitu, iklan tentang salah satu produknya, burgernya gitu. Terus di sini kasih kayak caption gitu, the new quarter, Founder Deluxe. Kayak apa ya, captionnya itu pasti kalau teman-teman, mungkin teman-teman juga udah pernah belajar ya cara membuat caption. Itu tuh satu kalimat, nggak banyak-banyak, paling banyak juga cuma satu atau dua kalimat yang merepresentasikan si produk tersebut gitu. Dan menarik perhatian si pembacanya atau calon penggunanya gitu.
Nah, ini contohnya dari McDonald, dia mempromosikan satu burgernya yang dia tuh menonjolkan hal yang unik dari burgernya itu, yang membuat pelanggan itu penasaran. Karena intinya saat kita memasarkan sesuatu, kita men-advertising produk kita atau service kita, itu kan kita ingin membuat orang lain tuh penasaran dengan produk kita. Penasaran ingin mencoba lah gitu. Selain untuk brand awareness juga. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya ada Fanta. Nah, biasanya di sini teman-teman kalau lihat gitu di kalau buka HP atau laptop kan abis lihat banner iklan kayak gini kan di bawahnya suka ada tulisan Play Now. Nah, atau tulisan Shop Now, See How, atau Join Us. Nah, ini nih pas kita klik langsung membawa kita, mengarahkan kita directly to their website gitu. Mengarahkan kita langsung ke website mereka. Nah, itu tuh tujuannya untuk itu biar si perusahaan itu nggak susah-susah ngasih kita website, jadi kita udah tinggal klik aja. Jadi memudahkan untuk kita dan juga memudahkan untuk si company-nya gitu. Nah, ini jadi Fanta ini dia membuat satu games, play games courtesy of Fanta. Jadi ya di dalam games itu dia ada produk Fantanya lah. Jadi kita ini tuh suatu iklan yang dia tuh berupa games tapi juga ada produknya gitu. Nah, terus ini berita tentang ya tentang tempat minum ini iklannya. Terus ini ada case 20 and 17. Ini tentang Associate for Software Testing, jadi tentang testing software perangkat lunak di Nashville. Nah, kalau ini iklan tentang Hitachi, biasanya kalau foto itu ya gambarnya gini gitu. Static image kan ya, artinya gambar yang nggak bergerak gitu, bukan suatu video. Jadi satu foto aja biasa, tapi biasanya ada button play now, shop now, join us, see how dan sebagainya yang bawa kita langsung ke website si company-nya itu. Nah, kayak Hitachi ini dia sedang mengiklankan IoT drive-nya, yaitu dengan new efisiensi yang lebih baik daripada produk serupa. Nah, lawannya estetik itu ada dinamik. Nah, bagian di sini ada beberapa video ads. Nah, seperti foto ads, video ads ini juga based for visually appealing content. Jadi dia juga termasuk yang ya based juga gitu secara visual. Nah, video ini itu ada keterbatasannya, yaitu ada keterbatasan di waktu. Nah, many people only want to watch short form video ads, which mean you have a small amount of time to keep people interested in your videos. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan nih, according to VDR penelitian, itu over half of all social media user will watch full video if it's under 1 minute long. Jadi setengahnya dari pengguna sosial media itu menonton full video advertising, akan menonton dari awal sampai akhir apabila itu di bawah 1 menit panjangnya. Nah, jadi semakin panjang video, itu semakin kecil kemungkinan bahwa si pengguna itu atau ya pelihat advertising kita itu untuk melihat advertising kita dari awal sampai akhir gitu. Jadi semakin panjang durasinya, semakin kecil kemungkinan untuk iklan kita dilihat sampai akhir. Nah, berdasarkan penelitian Fitar ini, kebanyakan setengah dari pengguna sosial media itu akan menonton advertising kita, video advertising kita itu sampai akhir kalau durasi itu di bawah 1 menit. Makanya di sini durasi dari video itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan kalau kita membuat video advertising gitu. Jadi ya kita sebaiknya langsung ke to the point-nya, terus jelas, singkat, dan ngena di eh, penggunanya gitu, ngena kepada usernya gitu, kepada target pasar kita gitu. Jadi kita tidak perlu membuang banyak waktu, durasinya nggak perlu terlalu panjang, tapi yang penting itu iklannya itu berkesan gitu di para penggunanya. Karena di sini kita cuma punya small amount time to keep people interested in our videos. Dan Facebook dan Instagram ini have options to create short videos. Kalau teman-teman pernah lihat di YouTube gitu ya, suka banyak tuh short videos. Nah, itu tuh people tuh can view and interact with quickly while scrolling through their feeds. Nah, di sini juga ada grafik gitu, grafik average engagement for different lengths of video. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini viewersnya
0 sampai 60 second itu dia akan, kalau videonya tuh kurang dari 1 menit tuh viewersnya bakal banyak gitu. Nah, semakin lama video durasinya di sini, persen of viewersnya itu akan semakin kecil di sini nih, gitu. Nah, makanya di sini di video advertising ini penting untuk memperhatikan durasi atau waktu lamanya video video iklan kita tersebut itu. Nah, untuk video aku nggak ngasih contohnya sih, soalnya itu sebenarnya mirip kayak static image, cuma dia bergerak aja sih itu, gitu. Nah, cuman nanti kalau contoh yang bergeraknya nanti ada di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu ke stories advertising. Nah, stories ini dia bisa berupa foto atau video gitu. Nah, platform yang menyediakan stories advertising ini ada beberapa. Kayak misalnya Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Twitter. Sekarang Facebook dan YouTube pun juga ada story-nya ya. Jadi orang-orang tuh, para penggunanya bisa membuat story gitu. Dan itu bisa digunakan sebagai story advertising. Nah, story ads ini bisa ya untuk foto dan video. Nah, kemudian berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Instagram Business, half of the users surveyed said they visited a website to purchase a product or services as a result of viewing it on a storage ad. Jadi, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Instagram Business ini, bahwa setengah dari pengguna itu mereka mengatakan akan mengunjungi suatu website untuk membeli satu produk gitu, as a result of viewing it on story advertising gitu. Nah, jadi story advertising ini nggak kalah pentingnya kayak video dan set image tadi, bahwa dia ini juga bisa membawa pengguna yang melihat iklan kita di story itu juga jadi si klik shop now button tadi itu. Jadi di story ads ini juga ada tombol shop now-nya itu, shop now atau join now gitu. Nah, terus di sini juga story itu dia udah full screen ya. Mungkin kalau video itu enggak semuanya full screen. Ada beberapa video yang enggak sesuai dengan ukuran layarnya lah gitu. Nah, tapi kalau stories ini, setahuku sejauh ini dia full screen sih. Full screen dan display for a certain amount of time. Iya, jadi dia waktunya terbatas, enggak lama-lama. Kayak di Instagram itu kan biasanya, berapa sih biasanya 15 detik kan ya, atau 6 detik, 10 detik gitu. Nah, jadi dia waktunya singkat aja kalau story ini gitu. Beda dengan video. Kalau video kan ya kita bisa bikin semenit, 2 menit gitu. Tapi tergantung, kita perlu ingat tadi lagi faktor bahwa semakin lama video kita buat itu semakin kecil kemungkinan bahwa iklan kita akan dilihat oleh pengguna. Nah, dan ini tuh depending on the ad type and platform. Ya, jadi tergantung dengan platform yang kita gunakan. Nah, kalau di Facebook, Facebook ini dia kalau untuk foto story itu dia biasanya 6 detik, 6 seconds. Sedangkan untuk video di Facebook ini biasanya 15 second atau 15 detik. Nah, kalau di Instagram, kalau kita pakai Instagram Story Ads itu dia bisa selama-lamanya itu 120 detik atau sekitar 2 menit ya. Baik untuk foto dan video gitu. Nah, kalau Instagram itu dia ada plus fiturnya, yaitu adalah fitur untuk swipe up. Jadi teman-teman kalau misalnya suka lihat iklan di story-nya Gojek atau Grab atau McD atau KFC dan sebagainya, itu teman biasanya habis lihat iklannya tuh suka ada tombol kayak panah ke atas, di bawahnya itu tombol untuk swipe up. Nah, itu tuh salah satu sejenis tombol shop now juga yang kayak sebelumnya. Cuma kan kalau shop now itu kan kita kan ngeklik ya. Kayak button gitu kan harus diklik. Nah, kalau swipe up ini kita cuma perlu geser aja gitu, lebih mudah lagi gitu. Swipe up to access the advertiser's website. Jadi kita nge-swipe up itu untuk membuka si website si advertisernya, pengiklannya kan. Jadi kadang kalau kita buka, misal ada promo ayam McD nih, beli berapa dapat berapa. Nah, pas kita swipe up itu langsung ke websitenya, ke produk tersebut. Nah, itu tuh kan mempermudah kita ya, si pengguna untuk melihat produk atau service yang diberikan. Jadi ini sangat membantu kita banget, pengguna banget, biar nggak repot-repot lagi nyari-nyari lagi. Kalau misalnya nggak ada tombol sign up, mungkin kita perlu ribet-ribet nyari buka websitenya McD, terus nyari di bagian mana. Nah, itu kan ribet ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang kita tuh nggak tahu tuh kalau secara manual kita klik di website, kita nggak tahu abis ini kemana ya. Ini
diskonnya ada bagian mana ya? Kan ribet-ribet tuh. Nah, jadi biar mudah untuk singkat waktu juga, makanya adalah tombol swipe up ini. Bukan tombol ya, kayak fitur untuk nge-swipe up gitu. Biar kita langsung ke websitenya yang tuju. Nah, story ini kalau teman-teman udah tahu juga, itu biasanya bisa diakses untuk 24 jam. Can be reviewed for only 24 hours. Which advertisers can take advantage of when promoting short-time deals on products or services. Nah, selain itu source ini ya tadi full screen format, jadi produk kita itu bisa full focus as long as we our customers attention gitu. Jadi di sini kuncinya adalah ya kita tuh bisa full screen, ya full screen mah bisa aja di story, tapi kan ini kan apakah si penggunanya itu fokus dengan produk kita, fokus dengan advertising kita, pengenalan kita itu kan tergantung dengan customer attention kita. Nah, customer attention kita ini bergantung dengan kualitas dari advertising atau pengiklanan yang kita berikan gitu. Nah, di sini ada contohnya, stories advertising. Nah, contohnya itu di sini adalah Bloomberg. Di sini Bloomberg itu memberikan suatu iklan ya. Di sini ada caption limited time offer. Nah, ini tuh suatu advertising yang menurutku cukup bagus ya, karena limiting time offer ini kayak menunjukkan ini tuh spesial gitu. Kalau kita lihat suatu hal yang limited, terbatas itu kan berarti kan eh, produk tersebut tuh kan something spesial kan, karena ide itu terbatas adanya. Nah, ini tuh bisa ya bisa menarik si penggunanya lah gitu. Karena ada tulisan limited time offer ini. Nah, ada beberapa kalimat atau kata yang emang tuh bisa menarik ke apa ya, menarik pihak customer lah atau pengguna gitu. Nah, terus ini juga ada tulisan the savings are clear. Subscribe for sekian won. Nah, jadi di sini jelas tujuannya bahwa ya dia itu tujuannya untuk biar para pengguna itu subscribe, di mana biaya per bulan itu cuma 1,99 gitu. Benar, tujuan advertising itu ini. Jadi ini tuh cukup clear karena udah ada tujuannya dan ada kata-kata yang cukup menarik pelanggan, menarik perhatian pengguna lah gitu. Bloomberg.com. Terus dia di bawahnya ngasih websitenya Bloomberg.com. Nah, ini di bawahnya kalau nggak salah ada tanda anak panah gitu. Cuma ini kepotong, jadi pas kita swipe up, kita langsung ke website dia itu. Nah, selain Bloomberg, nih di sini juga ada Bolt Food. Bolt Food di sini dia memberikan diskon, yaitu 5,5 euro per delivery. Nah, di sini ada tulisan swipe up ya. Jadi pas kita swipe up, kita langsung ke websitenya gitu. Untuk ke produk yang ada ini. Nah, di sini juga ada dari Babel, ready to start speaking a new language into itu. Nah, jadi di sini dia menawarkan suatu kursus bahasa kali ya, kursus bahasa secara online mungkin. Nah, ini juga salah satu contohnya, ini di story Instagram ya, pasti teman-teman juga udah nggak asing ya dengan hal kayak gini. Terus di sini juga ada dari apa nih, Flaravian Online. Dan dia jual tas, ini ada sale up to 50% off shop now. Nah, ini tuh contoh-contoh dari stories advertising. Ternyata jadi story dari pengiklanan di story Instagram. Nah, ini biasanya pengiklanannya tuh di akun Instagram si company tersebut gitu. Kayak Bloomberg ya dia ngiklanin si Bloomberg. Nggak mungkin dia ngiklanin hal yang lain kan. Nggak mungkin ngiklanin kayak CNN atau apa. Ya, biasanya ini di akun Instagram si company tersebut biasanya. Nah, type advertising selanjutnya itu adalah Messenger Ads. Nah, Messenger Ads ini dia kalau teman-teman pernah dengar Messengers itu adalah suatu Facebook advertising yang diletakkan di chat step in Messenger rather than on users new feeds. Jadi dia itu sebenarnya salah satu bagian dari Facebook ya Messenger ke sini, tapi dia adanya di chat gitu, di chat step in Messenger. Ya, jadi dia itu berupa pengiklanan di chat gitu melalui pesan. Nah, they are part of one-on-one conversation a customer has with a brand when communicating with them via Messenger. Nah, jadi si Messenger advertising ini merupakan one-on-one conversation, itu percakapan satu-satu gitu ya. Satu yang nanya, satu yang jawab gitu. Maksudnya one-on-one conversation ini.
di mana si customer ini dia bisa langsung berkomunikasi, bisa langsung nanya-nanya ke si bot di Messenger Ads ini. Jadi biasanya, jadi pas kita tanya tuh kita langsung jawab. Itu kayak satu semacam bot gitu ya. Si mesin untuk menjawab di Messenger Ads ini pertanyaan-pertanyaan para customer. Nah, they can be used to start automated conversation with potential customer, directly answer consumer questions, or link users to our website. Nah, jadi si Messenger Ads ini itu bisa digunakan untuk ya memulai automated conversation, konversasi percakapan yang otomatis dengan potensial customer. Nah, kemudian setelah kita berconversation dengan customer tersebut, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin mereka tanyakan. Terus kalau misalnya mereka udah tertarik, kita bisa langsung memberikan website kita. Website yang bisa mereka gunakan atau mereka kunjungi gitu untuk mengetahui info lebih banyak tentang produk kita. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, kita bisa tanya lagi ke messenger tersebut gitu. Mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah nyobain ini kali ya, messenger ads ini. Nah, jadi di sini potensial customer itu can click on the ad to begin an automated conversation. Untuk messengers on the ad can link them to our website to browse products. Ya, ini sama kayak tadi sih. Intinya, customer-nya ini klik the ad, habis itu mereka itu langsung diarahkan ke automated conversation gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba juga kali ya. Jadi kita klik satu pengiklanan, nah itu tuh langsung bawa kita kayak misalnya ke iya ke satu chat lah ke Messenger Ads ini gitu. Nah, habis itu kita di ads tersebut tuh di chat tersebut kita bisa nanya-nanya tuh apa aja tentang produk ini, untuk apa, terus tujuan produk ini buat apa, kegunaannya buat apa kan gitu. Atau mungkin kita minta katalog produknya biasanya itu nanti kita akan dikasih si link komponen tersebut gitu. Biar kita bisa explore lagi produk-produk apa aja yang ada di sana. Nah, contohnya ini ada di Facebook ya. Jadi di sini ada mobile money gitu. Jadi di sini ada suatu post lah ya, yang isinya itu iklan. Nah, pas kita klik see more, itu nanti di dalamnya itu ada apa ya? Ada kayak semacam link buat kita nanya-nanya gitu gitu biasanya. Nih, ntar habis kita klik see more itu nanti kita langsung menuju ke semacam kayak gini. Nah, abis di chat kayak gini, itu kita bakal dapet chat kayak gini misalnya nih. Ada BCan lah, broadcastingan lah kayak gitu. Ya, hey, you are invited to learn actionable strategies, bla 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 bla. Nah, kalau kita mau lihat si agendanya, kita bisa klik see the agenda. Atau kita mau tahu siapa aja speakernya, pembicaranya, kita bisa klik itu. Atau kalau kita lebih tertarik lagi untuk mengunjungi event tersebut, ini kayak menyelenggarakan suatu event, nah, kita bisa langsung beli tiketnya di situ, save my ticket. Jadi kita bisa beli tiketnya secara online. Nah, itu salah satu contoh messenger advertising, yaitu pengiklanan melalui chat gitu, seperti ini. Jadi dari suatu post di Facebook, nah itu tuh kita bisa langsung menuju ke Messenger Ads-nya. Karena setahu aku kalau Messenger Ads ini emang dia adanya di Facebook Ads. Dia tuh kayak Facebook Ads tapi versi chatnya gitu, melalui chat. Nah, itu tuh adalah Messenger Advertising. Oke deh. Nah, berbicara tentang sosial media, kita tadi udah tahu ya beberapa jenisnya. Ada static image advertising, ada video advertising, terus ada stories advertising, dan ada messenger advertising. Nah, sekarang kita ke networks-nya, yaitu jaringannya. Nah, di sini ada 6 popular social media networks. Nah, ini pasti teman-teman ya udah nggak asing lah, pasti familiar banget dengan si logo-logo ini. Yang paling kiri itu adalah salah satu sosial media tertua kita, yaitu adalah Facebook. Kemudian yang tengah atas ini ada Instagram, kanan atas ini ada gambar burung, dan rambut cincin itu adalah si Twitter. Terus yang sebelah kiri bawah ini untuk lebih formal, kalau teman-teman mau mengiklankan suatu job vacancy atau ya suatu hal yang lebih formal lah, itu masuknya ke LinkedIn. Nah, kalau yang bawah tengah ini dia ada TikTok. Dia tuh banyaknya advertisingnya berupa video ya dibandingkan dengan foto atau static image. Nah, kalau yang kanan bawah ini ada Snapchat.
Mungkin Snapchat ini sekarang udah jarang digunakan kali ya. Soalnya aku juga juga nggak pakai Snapchat. Jadi, nah ini dia. Ini adalah persebaran dari para penggunanya. Ini di tahun 2017 ya. Ini kita lihat nih di Juni 2017 itu pengguna Facebook banyak banget karena emang Facebook ini ada sosial media yang tertua ya dan sosial media yang ada ini salah satu yang tertua. Nah, ini nih Facebook ini kalau kita lihat dia penggunanya ada 2 biliar, yaitu 2 miliar manusia di dunia ini. Ini tahun Juni 2017, sekarang udah tahun 2022. Udah 5 tahun yang lalu nih 2 miliar. Berarti sekarang mungkin ya lebih dari 2 miliar lah. Nah, kemudian nih YouTube. YouTube ini cukup baru, nggak baru-baru banget sih, tapi ya dia penggunanya juga udah lumayan banyak, menyaingi Facebook juga. Ini ada 1,5 miliar di tahun 2017 YouTube. Nah, ini Instagram masih agak baru, dia masih ada 700 miliar atau 700 juta orang di tahun 2017 bulan April. Nah, terus ini Twitter. Twitter penggunanya enggak terlalu banyak ya sekarang ya. Bukan sekarang, tapi 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu tuh nggak terlalu banyak Twitter, mirip-mirip kayak Snapchat lah. Sekitar kalau Twitter tuh 300-an juta orang yang make. Nah, kalau Snapchat itu 200 juta orang yang make di tahun 2017. Nah, mungkin tahun 2022 ini Twitter udah agak meningkat mungkin ya. Kayaknya makin banyak yang pakai Twitter deh sekarang ini. Dan Snapchat ini biasanya kayaknya udah agak menurun tahun ini. Nah, kalau WhatsApp itu tahun 2017 ada 1,2 miliar orang. Nah, makanya jadi dia tuh bisa dibilang lebih banyak daripada Instagram sebenarnya WhatsApp itu yang pakai 1,2 miliar orang. Karena dia lebih tua juga daripada Instagram. Nah, terus ini ada Facebook Messenger. Ini mirip dengan WhatsApp ya. Mereka ini sama-sama chat application gitu. Yaitu mereka penggunanya kurang lebih sama lah. 1,2 billion, 1,2 miliar orang in the world pada April 2017. Nah, WeChat itu di tahun 2016 ada sekitar 889 juta orang. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini setiap sosial media, ini ada berapa? Ada 8 sosial media. Ini setiap sosial media ini dia mempunyai keunikannya sendiri audiennya. Jadi setiap sosial media ini dia mempunyai audiensnya sendiri gitu. Kayak Facebook, mungkin dia tuh lebih cocok untuk generasi ya kalau sekarang usia 50 sampai 60 tahun ini cocoknya di Facebook. Kalau YouTube mungkin hampir semua kalangan kali ya, tapi kebanyakan kayak anak-anak muda seperti kita kebanyakan YouTube. Kalau Instagram juga ya ini kebanyakan generasi milenial nih yang pakai anak-anak kayak seusia kita yang pakai Instagram. Terus Twitter juga ada karakteristik pada audiensnya. Jadi setiap sosial media itu punya karakteristik audiensnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu usaha atau company, nah kita tuh perlu mengetahui target audiens kita tuh mana dulu gitu. Target audiens gitu apakah untuk orang tua di atas usia 50, ataukah untuk remaja, apakah untuk dewasa menengah, atau untuk anak-anak. Karena hal itu akan mempengaruhi di mana kita akan mengiklankan produk kita atau service atau jasa kita gitu. Jadi kalau kita punya target audiens ya maka advertising itu juga harus disesuaikan gitu. Karena setiap sosial media ini dia punya ciri khas tersendiri gitu untuk para audiensnya. Dan kalau misalnya kita udah make di semua sosial media, misalnya kita udah punya nih di Facebook udah ada akunnya, di YouTube udah ada akun ini ya, di Twitter ada akunnya, terus di TikTok udah ada akunnya, di semua sosial media udah ada akunnya nih. Nah, maka kan kita bisa dibilang si brand kita tuh udah cukup aktif di sosial media. Nah, maka kita perlu mengevaluasi mana platform yang benar-benar memberikan the best performing lah, the best performing well organically. Jadi kita harus melihat, mengevaluasi sosial media mana yang benar-benar memberikan benefit terbaik untuk kita. Karena kan kita bisa mengalokasikan dana lebih untuk sosial media yang emang performanya itu paling menonjol kan, paling terbaik lah gitu. Jadi kita tidak perlu mengalokasikan dana ke sosial media yang kurang berimpact untuk kita gitu. Jadi kalau kita udah aktif di semua sosial media, maka kita perlu melaksanakan yang namanya evaluasi. Evaluasi untuk menentukan mana sosial media tersebut yang emang itu tuh cocok atau pas bisa meningkatkan brand kita gitu, bisa meningkatkan penjualan produk kita. Nah,
Ya, jadi ini bisa menjadi satu good indicator of where you should be targeting your advertising efforts. Jadi kita nggak perlu buang-buang efforts di suatu sosial media yang kurang berimpact, kurang pas untuk produk kita atau untuk brand kita gitu. Nah, Facebook. Facebook ini adalah largest social media platform in the world. Karena penggunanya tadi ya 2 miliar people ya tahun 2017. Jadi kalau tahun 2022 ini udah lebih lah, more than 2 billion users in the world. Udah lebih dari 2 miliar orang pengguna di dunia ini. Nah, Facebook ini pasti teman-teman semua aku yakin 90% lah pasti punya Facebook semua lah ya, pasti punya Facebook. Itu zaman-zaman kita masih SD SMP pasti kita bikin Facebook dong, alay-alaynya. Nah, jadi Facebook ini dia terdiri dari wide variety of age, gender, and location demographics. Jadi Facebook ini emang orang-orangnya tuh beragam banget. Dari usia dia beragam, baik anak-anak, remaja, dewasa menengah, dewasa muda, ataupun yang udah usia lanjut. Ini banyak yang menggunakan Facebook. Jadi dia variety of age ini sangat luas banget tentang usianya. Terus gender, baik perempuan atau laki-laki pun banyak menggunakan Facebook. Dan location demografis, dimanapun mereka tinggal, hampir semuanya itu pasti punya Facebook. Nah, kemudian brands can easily find their target market on Facebook gitu. Dan Facebook ini emang aplikasi yang cukup tua ya. Jadi mungkin orang ada yang nggak kenal Instagram, ada yang nggak kenal Twitter, tapi dia pasti harusnya tahu Facebook gitu, punya Facebook. Nah, terus brands can target consumers by location, interest, perspective, occupation, and more. Ya, jadi di Facebook ini kita bisa menargetkan konsumen kita ya ini berdasarkan lokasinya, interest-nya, atau ketertarikannya apa, activities-nya, atau job 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 dia apa, background-nya atau pendidikannya. Nah, kita bisa menargetkan itu karena kan bisa di Facebook itu kan ada informasi pendidikannya gimana, terus dia work di mana, kerja di mana, atau ya lahir tahun berapa, itu kan suatu informasi yang cukup berguna gitu untuk kita memasarkan brands kita. Karena dengan info itu kita bisa tahu, oh kalau orang yang apa educational background seperti ini tuh kayaknya nggak cocok untuk brand kita, makanya kita nggak nge-advertising ke mereka gitu. Jadi di Facebook ini kita bisa memilah-milah mana yang akan kita sebarkan advertising kita ke mereka gitu. Kita bisa menargetkan konsumen kita bisa membagi apa ya, membagi-bagi ya gitu si konsumen kita tuh berdasarkan lokasinya, interest-nya, dan activities-nya. Karena tentu untuk satu brand yang sama mungkin iklannya itu berbeda gitu. Karena beda activities si customer-nya, atau beda interest customer-nya, atau beda lokasinya, atau beda ya background lainnya dari si customer tersebut gitu. Jadi iklannya bisa berbeda walaupun produknya sama mungkin. Nah, Facebook ini seperti yang tadi udah aku singgung juga, dia ada input foto ads, ada video ads, story ads, carousel ads, messenger ads, and many more. Jadi ya di Facebook ini sekarang udah ada story ya. Facebook itu beberapa belakangan ini dia udah ada story. Mungkin dulu-dulu pas kita pakai zaman SD SMP belum ada story, tapi sekarang dia udah ada story kayak Instagram gitu. Dan YouTube, dia juga ada story. Nah, jadi kita bisa mengiklankan di Facebook ini dengan foto atau berupa static image ads, terus juga bisa berupa video of course, dan bisa berupa story juga yang bisa kita iklankan di Facebook. Nah, tujuannya apa? Tujuan advertising di Facebook ini pasti kita adalah untuk build brand awareness. Ya, yang namanya advertising pengiklanan tak lagi kita bukan adalah kita ingin membangun brand awareness, itu kesadaran produk kita kepada masyarakat umum gitu. Paling tidak mereka tahulah ada produk ini, ada brand ini gitu. Walaupun mereka belum menggunakan, paling tidak mereka udah pernah lihat iklannya gitu, pernah lihat produk dalam iklannya lah gitu. Jadi mereka nggak apa ya, pernah lihat paling nggak asing-asing banget gitu. Pas kita langsung memasarkan produk kita di sekitar mereka. Jadi mereka pas lihat produk kita di sekitar mereka tuh kayak pernah lihat, oh ini kayaknya pernah ada iklannya nih. Nah gitu. Jadi itu adalah sesuatu untuk build brand awareness. Nah, yang kedua adalah drive traffic to your website or landing page. Jadi, lagi-lagi setelah kita membangun brand awareness kepada para customer kita ya,
Nah, itu kita akan membawa mereka drive traffic to our website, membawa mereka ke website kita. Kenapa ada website? Karena di situ kita memberikan informasi tentang produk kita kan. Kita bisa menaruh berbagai macam katalog, berbagai macam produk kita di website tersebut, website pribadi brand kita gitu. Nah, setelah ke website, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tentunya kita ingin reach out customer on a more personal level. Kita ingin membawa mereka ya apa ya, membawa mereka setelah mengetahui produk kita, lebih mengenal lagi produk kita. Apakah ada produk kita yang emang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Setelah kita membuat dia sadar, kita membuat dia merasa butuh dengan produk kita, kan gitu. Biar biar customer beli itu kan kita harus membuat mereka merasa butuh juga nih. Mereka udah sadar dengan produk kita, mereka tahu kegunaan fungsi produk kita untuk apa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat mereka sadar bahwa mereka tuh butuh loh dengan produk kita. Bahwa produk kita ini bisa menyelesaikan salah satu masalah mereka loh gitu. Nah, itu kita perlu membuat customer itu merasa butuh, perlu dengan produk kita. Karena ketika mereka butuh, mereka akan lebih, curious gitu, lebih ingin tahu tentang produk kita gitu. Dan itu bisa membawa kita ke personal level ini. Personal level ini adalah kita membawa mereka ke ya membawa produk kita tuh di-fit-kan dengan si personality si customer tersebut gitu. Nah, setelah itu barulah kita increase conversion rates. Nah, yaitu adalah kita ya setelah kita bukan, setelah kita melakukan pendekatan dengan customer kita secara personal, tentunya kita ingin agar mereka tuh membeli produk kita gitu. Jadi dari awalnya brand awareness, terus kita terus customer tersebut mengunjungi website kita, terus mereka merasa butuh dengan produk kita, dan selanjutnya adalah membeli produk kita atau brand kita. Nah, Facebook ini dia termasuk very visual platform ya teman-teman. Jadi perlu diingat, ya itu tergantung style dari brand kita juga sih ya. Mungkin ada yang emang brand-nya itu style-nya itu warnanya hitam putih atau cuma tulisan aja. Nah, itu kan tergantung dari style brand kita ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa Facebook ini merupakan satu very visual platform. Very visual, itu kan sangat ya, sangat platform yang sangat apa ya, menonjolkan visualnya gitu. Nah, jadi si Facebook ini making it one of the most reliable advertising options. Jadi Facebook ini karena dia salah satu platform yang visual, yang sangat visual. Nah, ini membuat si Facebook ini salah satu yang most reliable itu bisa diandalkan lah ya. Periklanan yang bisa diandalkan lah. Salah satu opsi yang patut kita pertimbangkan juga Facebook ini. Selain dia variety of action itu luas, gender and location demografinya luas. Nah, the price of Facebook advertising varies depending on multiple factors. Jadi, biaya si pengiklanan di Facebook ini, itu dia bervariasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama adalah type of audience, yaitu tipe-tipe dari audiens kita yang mau kita target itu seluas apa, rentang usianya, terus gendernya juga seluas apa, terus location demografisnya juga seluas apa. Nah, itu tuh mempengaruhi price of Facebook advertising yang akan kita bayarkan gitu. Dan juga ini akan ditentukan oleh budget yang kita sediakan gitu. Jadi ada dana, ada budget, terus juga kita akan ya memfitkan dengan si audiens yang akan kita target ini. Seluas apa itu juga harus disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Agar fit dengan price of Facebook advertising-nya. Nah, the more you spend on ads, the better Facebook's algorithm will use your money to increase ad performance. Yeah, of course, there's money, there's quality gitu. Dimana semakin banyak kita menghabiskan dana gitu ya, menghabiskan budget di advertising Facebook ini, maka si algoritma Facebooknya, jadi kalau pengiklanan di satu sosial media itu adalah algoritmanya gitu, algoritma dari si sosial media tersebut. Nah, semakin besar kita bayar, ya maka algoritma si sosial media tersebut tuh akan semakin meningkatkan performance dari advertising brand kita lah gitu. Gitu. Itu kayak udah otomatis dari algoritma si sosial medianya. Di mana ada uang, di sana ada kualitas lah gitu. Bahkan untuk advertising pun seperti itu. Oke, itu buat Facebook. Nah, contohnya ini dia.
Contohnya di sini ada produk Shift. Ini kalau teman-teman pernah lihat mungkinnya di Facebook. Jadi saat pandemi COVID-19, si Shift ini dia meluncurkan satu produk pelayanan. Sebenarnya dia tuh meluncurkan suatu pelayanan yang bisa membantu orang-orang selama masa pandemi. Nah, jadi dia ini menyediakan apa ya, semacam item stock, kayak ini ya, menyediakan jasa antar makanan gitu deh maksudnya. It have to have a service that was in demand, but iya. Nah, dengan iklan seperti ini di masa yang tepat dengan service mereka, itu mereka bisa meningkatkan conversion rate-nya itu sekitar 972%. Dengan sebelum pandemi itu cuma mungkin 50 penjualan. Nah, itu tuh di masa pandemi ini dengan periklanan yang pas, yang baik seperti ini, itu dia bisa meningkatkan conversion rate-nya itu sampai 970%, gitu. Nah, ini adalah satu manfaat dari kita mengiklankan brand kita dengan tepat gitu, dengan waktu yang tepat gitu. Jadi selain dari visualnya, kita juga perlu melihat time-nya gitu, waktunya. Apakah itu mendukung brand kita atau enggak. Nah, yang kedua adalah Instagram. Instagram, ya we all have Instagram, of course. Nah, jadi ini dia merupakan ideal tool ya, disebut dengan ideal tool karena anak-anak zaman sekarang tuh banyak pakai Instagram gitu. Karena brands ini dia more visually appealing products. Jadi sangat ditonjolkan secara visualnya Instagram ini. Jadi makanya dia disebut dengan ideal tool itu berarti ya maksudnya si brand-nya itu harus punya visual appealing yang baik lah gitu. Penampakan visual yang baik, yang bagus. Nah, si Instagram ini juga bisa kayak tadi sama kayak Facebook, lagi-lagi yaitu menghubungkan directly to our website or our landing page. And of course, allowing for quick and easy access and website engagement. Jadi di sini Instagram itu mirip kayak Facebook ya kayak tadi. Dia membantu kita untuk membawa directly si customer kita itu langsung ke website kita lagi-lagi. Nah, ini are popular among both large and small business. Dia cukup populer di large dan di bisnis yang besar dan kecil. And are most commonly used by e-commerce brands. Jadi banyak e-commerce brands itu menggunakan Instagram. Apa ya, brands apa yang nggak punya Instagram ya? Kayaknya Gojek punya, Grab punya, Medi punya, Pepsi punya, dan emang banyak gitu, banyak e-commerce brands yang menggunakan Instagram. Kayak hampir semua company itu brands pasti punya Instagram gitu. Walaupun nggak punya tokonya, pasti punya Instagramnya, akun Instagramnya. Nah, makanya ini tuh cukup populer di large and small business, baik untuk bisnis besar maupun kecil. Nah, most commonly used by people age 18 sampai 34. Jadi di usia 18 sampai 34 ini banyak orang menggunakan Instagram. Nah, jadi kalau misalnya target pasar kita adalah para pemuda usia 18 sampai 34, maka Instagram ini menjadi salah satu media sosial yang pas gitu, yang cocok untuk kita mengiklankan produk kita gitu. Jadi Instagram ini menjadi salah satu pilihan juga kalau kita menargetkan para pemudi yang menjadi target pasar kita, kita bisa mengiklankan produk kita di Instagram Ads ini. Ya, jadi mirip kayak Facebook, can target our ideal audience with options similar to Facebook ya. Jadi dia mirip kayak Facebook, yaitu dia membantu meningkatkan brand awareness juga Instagram ini. Habis brand awareness, ya dia ada tadi fitur kayak swipe up atau join now untuk directly visit our website. Nah, habis itu ya bisa lanjut ke proses-proses selanjutnya. Nah, di Instagram ini kita juga bisa menemukan our audience based on demographic activities, interest, and many more. Nah, kemudian advertising-nya sama kayak Facebook ya, video ads, person ads, and collection ads. Ya. Nah, Instagram ini dia pengguna di dunia tahun 2020 ini. Udah lebih dari 1 miliar orang di dunia menggunakan Instagram. Jadi semakin besar yang menggunakan sosial media tersebut, maka semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan target pasar. Peluang kita untuk mendapatkan customer itu semakin besar juga. Dan tentunya harus diperhatikan juga target pasar kita. Itu untuk siapa? Apakah untuk younger,
Apakah untuk order atau untuk apa gitu. Nah, Instagram ini have the option to post ads to your company's Instagram feed, stories, or IGTV. Jadi di Instagram ini si advertising-nya itu bisa kita post di Instagram kita, baik itu di feed, di story, atau di IGTV. Jadi nggak hanya di media advertising-nya, tapi kita juga bisa ngepost si advertising tersebut di our main Instagram, di Instagram pribadi brand kita gitu, baik di feed, story, ataupun di IGTV. Nah, karena Instagram ini is owned by Facebook, dimiliki Facebook, we also can manage both Instagram and Facebook ads with Facebook Ads Manager. Jadi si Instagram ini dia udah terintegrasi dengan Facebook, yang mana kita bisa memanage mereka berdua secara langsung melalui Facebook Ads Manager. Nah, di Instagram ini juga allows us to view metrics such as click-through rates and other interaction across both platforms and optimize our spend based on highest performance. Ya, Instagram ini intinya kita bisa melihat view metrics ya, itu tuh kayak suatu statistik data gini. Kayak kita bisa lihat click-through rate-nya itu berapa. Jadi kalau kita menampilkan iklan yang muncul di customer, berapa banyak customer yang mengklik si iklan tersebut gitu, mengklik sampai ke websitenya. Nah, itu kita bisa dapat data statistiknya di Instagram itu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ini. Contohnya adalah Udemy. Nah, Udemy ini ada satu iklan yang Instagram advertising oleh Udemy. Mungkin teman-teman juga tahu kali ya Udemy. Udemy itu adalah salah satu platform kayak course gitu, course online. Nah, ini mereka sedang mengiklankan dengan tentang salah satu modul pembelajaran cryptocurrency, itu mata uang kripto. Nah, ini mereka menyebutkan ada 6.540 students. Nah, ini tuh satu angka yang menurutku cukup berdampak ya, cukup berefek. Karena ketika kita lihat aja nih, ada angka 26.540 students, kita tuh menunjukkan bahwa, wow, ternyata ini tuh udah banyak yang make gitu loh. Banyak orang yang belajar di sini, berarti kan itu kan cukup baik gitu ya. Sistem dalam pembelajaran cukup baik pelajarannya gitu, sehingga banyak orang yang daftar ke situ. Nah, mungkin satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam advertising atau pengiklanan itu adalah kita memberikan satu angka yang besar gitu. Karena dengan satu angka yang besar, orang tuh bisa tertarik gitu, bisa apa ya, bisa ya impresif lah, bisa memberikan suatu kesan yang baik lah gitu. Nah, jadi kadang orang tuh bisa memberikan suatu impresi dengan kita menampilkan suatu angka, angka yang cukup besar lah. Kayak ini 26.501 itu kan angka yang cukup cukup besar ya, sangat sangat besar ya 26.000 itu. Nah, di sini Udemy itu menyatakan dengan jelasnya itu kenapa? Di dalam ad copy-nya ini si Udemy ini, kalau contoh ini Udemy itu dengan jelas mendefinisikan course itu tentang apa tuh, and apa yang orang-orang ekspektasikan dari pembelajaran tersebut itu mereka udah sertakan secara jelas nih, kayak here are some more details of what you will learn. Kan udah tahu ya kayak learning object-nya itu apa, output object-nya itu. Jadi kita sebagai pembaca ini, si Udemy ini dia sedang menawarkan jasa apa, terus tujuannya itu apa, si ekspektasinya. Nah, makanya ini dia tuh disebut dengan iklan yang bagus karena dia meng-clear. Halo Kak Afri. Oh, mungkin internetnya lagi ini, lagi drop. Bentar, bentar. Oke, sebentar ya.
Oke, mungkin kita tunggu Kak dulu ya. Bentar. Oke, halo Kak, masih connected. Halo, halo. Sorry tadi Oh, ketendang ya. oh iya, iya. Iya, oke, oke. Tadi wifi ku tiba-tiba mati. Jadi aku ganti dulu ke pakai data. Oke, aku share lagi. Nah, oke, sorry ya teman-teman. Ini kita lanjutin. Nah, ya yang tadi ya. Yang kedua ini adalah ya itu menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tak tertahankan lah irresistible gitu. Kayak contohnya best selling course atau make profits daily to convince atau meyakinkan potential learners that the course is worth their time and money. Itu kalimat-kalimat yang penting yang untuk kita meyakinkan bahwa mereka tuh akan worth it lah gitu, akan setimpal dengan waktu dan uang yang mereka keluarkan gitu. Dan itu tuh suatu hal penting karena nggak ada customer, kita aja nggak mau kalau kita udah ngeluarin uang, kita udah ngeluarin waktu, tapi nggak worth it gitu, nggak setimpal apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita keluarkan, karena kita nggak mau hal itu kan. Nah, makanya kita perlu nge-state secara jelas dan kita harus meyakinkan gitu, nge-convince si our potential customer bahwa mereka tuh bakal dapetin satu hal yang worth it gitu dengan apa yang mereka keluarkan. Dan kita harus kasih tahu itu di advertising kita. Karena advertising ini kan sebagai sarana kita untuk memasarkan produk kita firstly ya, pertama kali sebelum kita ketemu langsung dengan si customer kita gitu. Makanya kita perlu nge-state secara jelas produk kita ini tentang apa, terus manfaatnya untuk apa yang akan outputnya itu gimana, dan kita harus meyakinkan di saat itu juga kepada customer kita. Baiknya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah use social proof. Nih, in the headline, Udemy states that over 26,000 students have already paid for and taken the course. Nah, kita perlu memberikan bukti juga bahwa produk kita itu, brand kita itu udah banyak digunakan gitu. Karena itu bisa membuat orang, istilahnya walaupun mereka enggak membaca reviewnya, membaca seperti ulasan-ulasan dari yang sebelumnya udah pernah make, paling nggak kita udah ngasih tahu nih bahwa yang gunain produk kita, brand kita itu udah ada 26.000 orang loh gitu. Nah, terus adalah kita memberikan sweeten the deal. Ya, kita memberikan kata-kata manis lah gitu istilahnya gitu. Kayak special offer, terus 30 day, 30 day certification guarantee. Yaitu adalah kita memberikan jaminan 30 hari bahwa mereka tuh akan puas, akan ya istilahnya paham dengan materi ya. Kalau ini kan paham dengan materi si cryptocurrency ini. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh yakin, kita tuh confident dengan quality dari pelayanan kita gitu, dengan brand kita. Dan itu tuh satu hal yang menurutku cukup baik juga kalau kita bisa menunjukkan our confident about our quality, our product quality or service quality gitu di hadapan para customer. Oke, yang selanjutnya adalah Twitter. Nah, ini Twitter juga populer sosial media platform ya, sejak tahun 2006, and as such, Twitter ads have increased in usage. Dia terus mengalami peningkatan dalam jumlah penggunanya. Nah, Twitter ini dia most often used for reading news stories ya. Dia kebanyakan digunakan untuk membaca berita terbaru, berita-berita hot, itu biasanya datangnya dari Twitter pertama kali. And interacting with influencer. Nah, Twitter ini ada dua ya dia. Dia ada Twitter Ads dan ada Promote. Jadi kalau Promote itu you find a tweet from your timeline that you want to promote. Tell Twitter who your target market is, and Twitter will automatically promote your tweets to your specified audience. Jadi kalau promote ini di Twitter ini, kita itu akan menemukan satu tweet dari timeline kita yang mau kita promosikan gitu. Dan kita memberitahu si Twitter siapa target pasar kita, dan Twitter akan secara otomatis mempromosikan tweets kita itu ke spesifik audiens yang kita tuju. Jadi kayak ya kita setelah memberikan si tweet ini,
si tweet dari timeline kita yang mau kita promosikan, terus kita ngasih tahu si Twitter target market kita siapa, terus kapan harus dimunculkan. Nah, itu tuh nanti si Twitter ini akan automatically promote tweets kita ke specified audience di waktu tersebut gitu. Itu kalau promote. Nah, kalau Twitter Ads, ini kita bisa nge-set up marketing campaigns on your based on your business goals. Jadi kita bisa kita tuh melakukan advertising di akun Twitter kita sendiri gitu. Jadi bukan dari si Twitternya tapi dari kita sendiri kalau di Twitter Ads ini, based on our business goals. Nah, contohnya apa? Contohnya dari ini adalah contohnya. Ini dari Philips ya, Philips Monitors. Ini udah ada centang birunya. Berarti udah beneran lah, bukan akun abal-abal. Nah, ada beberapa poin yang mungkin di sini aku highlight ya. Yang pertama adalah word giveaway. Word giveaway ini dia memberikan suatu purpose clear statement, suatu pernyataan yang jelas lah tujuannya itu untuk giveaway gitu. Nah, kemudian di sini ada a monitor with a game displayed on it to get gamers excited. Nah, mungkin dia ini memang tujuannya untuk para gamers. Nah, di sini dia memberikan suatu fitur-fitur yang membuat para gamers itu excited gitu dengan giveaway ini, dengan event ini. Nah, kemudian di sini juga ada Xbox Series S and related gifts. Beberapa hadiah yang memang terkait dengan si giveaway ini. Nah, kemudian di sini juga disertakan pilih logo untuk kredibilitas. Karena mungkin ada orang yang mikir, ini giveaway-nya palsu nih, bla-bla nih. Nah, biar kita mengkredibilitaskan si event kita itu, nah kita memberikan satu logo di sini. Tentunya logo ini sebenarnya nggak bisa sembarangan ya kita naruh logo ini, karena memang benar-benar harus dari si komunitas tersebut gitu. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa emang giveaway ini tuh resmi gitu, bukan satu giveaway yang abal-abalan. Jadi kita bisa meyakinkan para customer kita untuk ikutan event tersebut gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari Twitter advertising. Nah, tadi itu adalah LinkedIn. Mungkin yang lebih formal ya. Yang lebih formal media advertising-nya itu adalah LinkedIn. Nah, ini adalah large professional users base and can target users based on their job history and qualifikasi. Jadi di sini itu adalah suatu sosial media dengan jumlah profesional user-nya itu terbesar. Jadi emang ini tuh suatu sosial media yang cukup formal ya. Sebenarnya ini dia kebanyakan untuk job vacancy dan sebagainya. Di mana kita menargetkan target pasar kita di LinkedIn ini pasti berdasarkan job history mereka, terus berdasarkan kualifikasi mereka gitu. Nah, ini tuh untuk di LinkedIn. LinkedIn tuh kayak gitu. Jadi jarang sih kalau berdasarkan age atau usia gitu. Biasanya kebanyakan berdasarkan job history atau kualifikasi kalau di LinkedIn itu. Nah, makanya LinkedIn ini advertising-nya itu primarily-nya atau utamanya nih untuk B2B audiences, yaitu adalah business to business. Kayak bisnis yang satu menyediakan apa, nah dia mengiklankan produknya atau jasanya di LinkedIn biar bisnis lain itu yang memerlukan jasa atau brand satu si bisnis yang ini biar dia tuh daftar gitu menggunakan jasa si bisnis tersebut. Maka biasanya LinkedIn ini karena dia itu ini ya lebih formal ya dan lebih banyak untuk satu job history and qualification, makanya biasanya dia untuk business to business, biasanya dia untuk urusan business to business. Nah, LinkedIn ini gives you the option to personally and directly target users to encourage them to read your content, applies to your job postings, or follow you. Gitu. Jadi biasanya LinkedIn ini untuk ya untuk membaca konten kita atau mungkin mendaftar di lowongan pekerjaan kita atau sekedar memfollow kita atau berkoneksi dengan kita. Nah, contohnya apa? Contohnya ada ini. Ini Amazon Web Services atau AWS. Nah, ini dia iklannya simple banget ya. Nah, jadi ini tuh iklannya simple tapi clear gitu, jelas. Nah, mungkin kalau misalnya dia atau image kayak gini, kita juga perlu memperhatikan berapa lama user kita atau customer kita akan membaca iklan kita tersebut. Kan kalau video itu salah satu yang perlu diperhatikan adalah durasinya, time-nya. Nah, durasi videonya itu berapa lama. Kayak tadi
Di Facebook itu kalau foto cuma 6 detik, kalau video cuma 15 detik. Nah, kalau berupa foto ini kita perlu memperhitungkan juga kira-kira si pengguna kita ini kalau membaca caption kita tuh perlu waktu berapa lama sih? Apakah lebih dari 1 menit ataukah, kurang dari 1 menit gitu. Karena biasanya ya semakin lama dia membaca caption kita, dia akan kehilangan fokus gitu ya, yang pertama, terus yang kedua juga dia jadi udah bosan, jadi malah nggak baca informasi yang ingin kita berikan secara full gitu kan. Nah, daripada terbuang-buang sia-sia, mendingan kita memberikan caption yang clear gitu, yang simple, singkat, jelas, padat, tapi clear gitu, jelas. Nah, dan kita memberikan kalimat-kalimat yang emang itu tuh langsung ke inti dari produk kita atau dari brand kita gitu. Kayak misalnya nih, dia ingin menunjukkan bahwa kita tuh bisa menghemat sampai 45%. A few lines of code can save you 45%. Jadi suatu kode di sini itu bisa membuat kita hemat 45%. Itu kan inti dari brand yang ingin dia tawarkan gitu. Nah, makanya kita tuh apa ya, harus sebaiknya kayak gitu gitu. Kayak langsung ke intinya. Intinya tuh apa sih? Kayak si pengguna atau users kita atau customer kita bakal dapat apa sih gitu. Nah, itu perlu kita set dengan jelas. Tuh. Nah, ini salah satu yang lagi banyak dipakai juga, itu adalah TikTok. TikTok ini dia adalah new platform ya, new platform that has significant potential for reaching consumers, especially younger ones. Nah, jadi ini most of TikTok's advertising focus on products ads that appear as videos on users for you page. Mungkin teman-teman kalau buka TikTok suka ada nama FYP ya, yaitu for you page. Nah, ini nih kebanyakan itu diisi oleh advertising TikTok. Itu diisi oleh pengiklan dari TikTok gitu. Jadi kebanyakan TikTok advertising itu fokus produknya itu agar mereka bisa muncul di FYP di For You page dari si penggunanya gitu. Karena mereka tuh pengennya pas penggunanya itu buka aplikasinya itu langsung melihat si iklan tersebut gitu. Kan kita pengennya kayak gitu ya. Biar nggak kebosanan dulu si usernya gitu. Jadi mereka masih fresh udah langsung lihat iklan kita. Kan itu yang kita pengen. Nah, ini iklannya di TikTok ini juga full screen. These ads are full screen, 9-second videos. Biasanya lamanya kalau video itu 9 detikan. That are similar to organic TikTok content. Iya, kita sebaiknya kalau bikin video advertising itu ya mirip dengan konten organiknya lah gitu. Jangan terlalu ketan kayak advertising. Nah, kemudian di TikTok ini juga ada tombol-tombol kayak shop now, options kayak buy now button dan sebagainya di bagian bawah di setiap video yang bawa users directly to the brand's website. Jadi di bawahnya itu kalau video TikTok ini juga di bawahnya ada tulisan kayak shop now button yang bisa kita klik gitu biar kita langsung menuju ke brand's website-nya untuk complete check out untuk pembelian lebih lanjut. Nah, other TikTok advertising options include brand takeovers where our ad is displayed immediately after users open the app. Ya, kayak tadi ya. Jadi, setelah buka aplikasi, itu si TikTok advertising-nya, si iklan dari TikTok itu langsung muncul gitu. Dengan segera setelah si customer yang membuka aplikasinya. Nah, kemudian juga ada branded hashtag challenge, ada tantangan brand hashtag, biasanya kan kayak tantangan hashtag-hashtag itu, yang mana itu bisa mengencourage, mendorong pengguna untuk menggunakan hashtag tersebut di video mereka gitu. Nah, ketika satu hashtag itu banyak digunakan, maka itu kan akan menjadi satu tren ya, tren yang ya membuat orang banyak tahu lah gitu. Nah, ada suatu ketika hashtag tersebut itu sudah tren, sudah banyak digunakan, maka akan muncul suatu postingan lanjutan biasanya tentang hashtag tersebut, yang mana ujung-ujungnya akan mengiklankan produk atau brand yang ingin kita tawarkan gitu. Nah, itu tuh salah satu salah satu strategi penjualan yang cukup banyak digunakan akhir-akhir ini. Nah, kemudian juga ada video trends like filters or trending dancers. Oke, ini contohnya.
Nah, ini ya iklan kayak gini di TikTok itu harus mirip dengan si organic kontennya, itu biar berasa asli lah gitu, biar berasa otentik, yaitu aligning it with the visual aesthetic of organic TikTok kontennya itu ya segaris ya, apa sih, gitu, dengan si konten organik TikTok-nya gitu. Biar nggak kelihatan kalau dia tuh lagi iklan banget lah gitu. Nah, mungkin ini adalah sosial media terakhir ya, sosial media terakhir yang digunakan itu adalah Snapchat. Nah, Snapchat ini biasanya dia most populernya di antara millennials and Gen Zers. Nah, Snapchat ini karena dia populernya di millennials and Gen Zers, maka dia haruslah more fun and casual. Itu lebih asik, lebih menyenangkan dan sederhana aja. Nah, ini Snapchat ini sama kayak Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya, dia ini membantu kita untuk nge-brand awareness. Lagi-lagi sosial media itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk brand awareness gitu. Untuk membuat para customer kita sadar dulu dengan produk kita, bahwa ada loh produk kita gitu, adalah produk ini gitu. Nah, setelah mereka sadar, kita membawa mereka ke our website, drive traffic to our website gitu, untuk mengetahui info lebih lanjut. Habis our website, kita encourage engagement and lead generation, itu kita mendorong mereka gitu, untuk membuat satu engagement itu kan sebenarnya satu ikatan ya, maksudnya kita membuat mereka butuh gitu loh, merasa terikat dengan produk kita gitu, biar mereka tuh membeli produk kita terus dan menerus gitu. Terus ini ada drive catalog sales, ini kita melakukan penjualan kepada si calon customer kita. Nah, the instant create feature is an easy way to get your ad up in just a few minutes, whereas advanced create is standard for more in-depth advertising. Ya, jadi di Snapchat ini lagi-lagi kita perlu membuat advertising kita itu hanya beberapa menit ya, bahkan mungkin hanya beberapa detik, biar enggak membuat para customer kita bosan duluan. Nah, Snapchat ini dia ada beberapa jenis, ada Snap Ads, ada Story Ads, ada Filters, ada Lenses. Nah, Snap Ads ini adalah image atau videos, foto-foto atau videos sampai 3 menit lamanya. Ini disebut dengan Snap Ads. Nah, mereka ini full screen ya, layarnya penuh and appear before and or after other content. Jadi muncul sebelum atau sesudah satu konten gitu. Mungkin mirip-mirip kayak YouTube, kayak YouTube tuh kan kadang di awalnya atau di tengah-tengahnya atau di akhirnya kan suka ada advertising, suka ada iklan. Nah, itu tuh Snapchat tuh juga mirip-mirip kayak gitu gitu. Nah, kemudian dia yang kedua ada story ads. Nah, this ads appear as a branded tile in a user's discover feed. Nah, terus ada filters juga. Ini adalah graphic overlays that can be applied to users' own snaps. You can create your own filters that is related to your business. Ya, jadi ini kan ketika kita membuat satu filter yang berhubungan dengan bisnis, dengan brand kita, maka kan kita secara nggak langsung memasarkan brand kita kan gitu. Jadi orang-orang banyak yang menggunakan filter kita juga. Jadi lama-lama mereka juga tahu, oh ada produk ini loh, ada brand ini loh gitu. Yang mana mereka pakai filternya. Dari mereka pakai filternya, mereka jadi mungkin jadi eh curious dengan produk brand tersebut tuh apa gitu. Nah, kemudian ada lenses. Lenses ini mirip dengan filter, cuma si lenses ini dia menggunakan AR atau augmented reality for a more interactive visual effects. Ya, untuk efek visual yang lebih interaktif. Nah, ini contohnya, wah, lewat. Nah, ini sebenarnya ada video, cuma kayaknya harus diakses dari sini. Kayaknya nggak bisa diakses deh. Mungkin teman-teman kalau mau nonton bisa akses link ini. Ini tuh suatu apa ya? Suatu iklan pizza gitu, iklan pizza Domino. Jadi Domino ini dia mengikat satu pizzanya, di mana saking besarnya nih, saking biggernya si pizzanya itu pas orang bawa ke mobilnya tuh sampai miring-miring gitu jalannya. Nah itu kan cukup menghibur juga ya, suatu iklan yang suka menghibur tapi kita dapat maknanya gitu. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa akses di sini salah satu videonya di Snapchat. Oke.
Mungkin di sini aku ingin membagi tips-tips untuk optimize our social media advertising. Yaitu yang pertama adalah understand our target audience. Yaitu teman-teman perlu memahami target audience teman-teman tuh gimana. Usianya tuh berapa, atau educational background-nya gimana, job background-nya gimana gitu, atau demografisnya gimana. Nah, itu kan teman-teman perlu paham ya tentang target audience-nya. So, we must to make sure you have a few understanding of your ideal target audience. Ya, jadi kita harus benar-benar paham lah dengan audiens kita, dengan target audiens kita. Karena kita akan memasarkan produk kita ke mereka gitu. Kita akan memasarkan brand kita ke mereka, maka kita harus paham kan karakteristik orang-orangnya itu gimana gitu. And using keywords, search, and interviewing customers can give you a better picture of who makes up your ideal audience, what they are looking for, and what kinds of advertising will be reach them. Jadi, kita juga perlu melakukan riset ya teman-teman ya. Melakukan riset satu keyword search and interviewing dan mungkin untuk menginterview beberapa customer agar kita tahu nih customer yang ideal untuk kita itu seperti apa sih? Terus yang mereka mereka cari itu seperti apa sih? Dan pengiklan atau advertising yang pas untuk untuk menjangkau mereka tuh yang kayak gimana sih? Nah, itu kita salah satu riset yang perlu dilakukan juga gitu. Dan itu emang need time ya, emang memerlukan waktu ya untuk kita memahami our audience kita. Karena ketika kita sudah memahami karakteristik dari audiens kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita tahu apa, jenis pernikahan apa yang cocok, yang paling fit, paling sesuai untuk menjangkau mereka, maka setelahnya kita lebih mudah aja gitu untuk merencanakan Eee, strategi pemasaran kita gitu, strategi marketing kita itu lebih mudah aja gitu, lebih lancar kalau kita udah mengenal banget dengan audiens kita, target audiens kita. Nah, yang kedua adalah utilize organic posts. If you already post daily content on social media platforms like Facebook, Instagram, or Twitter, or TikTok, or ya anything social media, use this post to determine the success of future ads. Jadi, setelah kalau kita udah biasa, konten di sosial media kayak Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, maka kita bisa, biasanya kan ada statistik itu kan, ada berapa jumlah yang like, jumlah yang share, jumlah yang nge-save postingan kita atau nge-follow akun kita. Nah, itu tuh, semua info tersebut tuh bisa kita gunakan untuk menentukan seberapa sukses pengiklan kita di media sosial tersebut gitu. Dan itu bisa membantu kita merencanakan, our future advertising plan gitu. Bisa membantu kita menentukan rencana pengiklanan kita di masa yang akan datang gitu, berdasarkan dari data yang kita dapatkan di masa terkini kan gitu. Kita bisa mengoptimalkan pengiklanan kita, marketing kita di masa akan mendatang dengan data yang ada sekarang gitu. Mungkin sekarang kita pakai Twitter, tapi karena hasilnya kurang maksimal dibandingkan Facebook dan Instagram, maka di masa yang akan mendatang kita lebih maksimalkan di Facebook dan Instagram gitu. Jadi atau mungkin kita nggak pakai Twitter lagi di masa yang akan mendatang. Jadi itu pentingnya untuk mengevaluasi lagi, dari kinerja dari sosial media yang kita gunakan untuk mengiklankan, brand kita. Nah, ini yang kedua itu adalah you can track which posts are most shared, comment, on like, or click ya, and the most successful posts can be used for future ad campaigns ya. Jadi kayak tadi kita bisa lihat nih, postan mana, sosial media mana yang paling banyak di-share atau di-komen, di-like, atau di-klik. Yang bisa membantu kita menentukan kampanye marketing kita di masa yang akan datang. Keep organic posts consistent with ads to build your awareness and help consumers know what content belongs to you. Nah, yang salah satu yang penting adalah post-nya itu kita harus memberikan ciri khas ya, satu ciri khas yang itu tuh terkait dengan brand kita. Jadi, ketika suatu consumer, itu dia melihat satu iklan, maka dia tuh tahu kalau iklan itu tuh miliknya si brand ini gitu. Kayak bahkan mungkin McD pun kalau kalau dia enggak menyediakan logonya pun orang-orang tahu kalau, "Oh, ini tuh produknya si McD," gitu. Jadi ada satu ciri khas gitu yang, yang buat orang tuh tahu ketika membuka atau melihat si iklan tersebut langsung tahu kalau itu tuh produknya siapa gitu. Di sini
help consumers know what content belongs to you gitu. Jadi membantu konsumen tahu nih produk apa yang merupakan kepunyaan kita gitu. Makanya kita perlu keep organic post consistent with ads to build brand awareness. Itu jadi karena si customer kita udah kayak hafal banget lah, oh ini tuh kalau iklan itu produknya sini kayak hafal banget kan, dia kan berarti kan udah ada brand awareness ke dia udah sadar tentang produk kita. Nah makanya kita perlu melakukan satu postingan yang organik yang emang konsisten terus-menerus, stylenya tuh seperti itu gitu. Stylenya ya style brand kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah create mobile friendly ads, yaitu optimize your ads for small screens and ensure the images are easy to see on small screens. Nah, ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita harus mengoptimalkan iklan kita agar bisa dilihat di ini small screen, layar yang kecil, dan memastikan bahwa gambarnya itu easy to see on a small screen, yaitu mudah dilihat untuk layar yang kecil. Jangan sampai ada tulisan yang mungkin kalau di layar yang gede kayak laptop gini, dia bisa dibaca. Tapi kalau di layar HP yang mungkin small screen yang layarnya kecil, itu sulit dibaca itu kan jadi info yang ingin kita berikan kan jadi nggak tersampaikan kan. Jadi kayak sia-sia aja gitu. Makanya pastikan bahwa ya tulisannya itu atau hal yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kalau tulisan, ya tulisannya bisa terbaca dengan baik gitu. Jangan terlalu kecil makanya tulisannya. Nah, terus use tools such as geofencing to target mobile users in your area. Ya, kita bisa menggunakan geofencing untuk mengetahui users di sekitar area kita itu kayak kayak gimana gitu. Nah, this is especially helpful for companies with physical stores as geofencing ensure that consumers only see your ads when they are close enough to physically visit your store. Nah, biasanya kalau si konsumer itu dekat dengan our physical store, dengan toko fisik kita, itu biasanya mereka akan lihat iklan kita gitu, ada suatu geofencing-nya gimana gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah track and progress. Ya, kita setelah melakukan semua ini tentunya perlu ada track ya, perlu ada tracking dan perlu ada progress, yaitu pay attention to how well our ads are doing. Jadi advertising itu kita perlu nge-track, kita perlu evaluasi karena emang itu satu hal yang penting untuk kita nge-pay attention gitu. Jadi jangan sampai dibiarin gitu aja, cuma iklan gini doang. Enggak. Soalnya kalau kita nggak melakukan optimasi, kita nggak melakukan statistik, maksudnya kita nggak melihat bagaimana perkembangan advertising kita bisa-bisa malah membuang dana yang seharusnya nggak kita keluarkan di situ gitu. Jadi malah kita kurang efektif lah gitu, kurang efisien gitu. Kita mengeluarkan dana tapi malah kurang memberikan impact yang worth it dengan yang kita keluarkan. Nah, kan kita kan nggak mau kayak gitu, makanya perlu ada nge-track dan nge-progress, dan juga nge-evaluate. Ya, tentunya ini kita dibantu juga dengan analytics reports that allow us to see how many interaction you have had and whether or not you are hitting your goals. Ya, jadi kita bisa tahu apakah kita mencapai tujuan kita atau enggak. So we can determine what works and what doesn't. Kita bisa tahu apa yang bekerja dan apa yang enggak bekerja, and what improvements need to be made for future ad campaigns. Jadi kita bisa tahu perbaikan atau improvement apa aja yang kita perlukan untuk future ad campaigns. Nah, kemudian terakhir adalah knowing if our ads are working can also help us set additional ad budgets. Ya, jadi ya ketika kita sudah tahu bagaimana advertising peringkatan kita bekerja, kita bisa ngeset additional budgetnya tuh gimana. Jadi kita bisa menaruh porsi lah untuk budget kita untuk sosial media ini segini, ini segini, ini segini gitu. Kan kalau kita nggak tahu mungkin kita bisa sama ratakan aja. Padahal ada sosial media yang lebih powerful gitu. Yang harusnya kita memberikan dana yang lebih di situ kan. Gitu nih. Makanya perlu track progress and evaluate. Oke, mungkin ini lagi ya. Ini ada beberapa benefits ya. Benefits dari using social media advertising. Ya, yang pertama ini adalah affordable price. Dia
Iya, sosial media advertising itu bisa dibilang biayanya itu lebih affordable ya, lebih bisa tercapai lah gitu. Harganya lebih terjangkau gitu. Nah, di mana pengguna iklan dari sosial media ini biayanya terbilang terjangkau dari iklan jenis lainnya. Kayak misalnya kalau iklan TV dan iklan luar ruangan. Kayak iklan TV itu kita bisa butuh biaya sangat besar, misalnya 14 juta hingga 110 juta itu ada. Nah, itu tuh lebih murah daripada iklan TV, kita bisa masang iklan luar ruangan, yang dimana membutuhkan dana mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nah, dibandingkan kedua itu, dibandingkan iklan TV dan iklan luar ruangan, kita bisa menggunakan iklan di sosial media, yang tentu harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kedua itu. Apalagi dengan dana yang bisa disesuaikan dengan kantong masing-masing gitu kan. Dan tentu saja beriklan di sosial media ini jadi semakin mudah digunakan. Selain dari murah juga semakin mudah digunakan. Nah, kemudian yang kedua ini benefit-nya adalah we can reach many people. Kita bisa menjangkau banyak orang. Ya, seperti yang kita tahu ya, bahwa pengguna sosial media itu kan membuat semua masyarakat internasional itu kan terhubung satu sama lain. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan sosial media, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan target pasar gitu. Semakin besar peluang kita untuk mendapatkan calon konsumen, calon customer. Nah, tidak peduli target audiens kita ada di daerah mana atau negara mana, kita bisa tetap menjangkau mereka, karena kan kita kan sudah terhubung ya, satu sama lain. Masyarakat internasionalnya dengan internet sudah terhubung, jadi kita mungkin kalau nggak ada internet, kita perlu jauh-jauh tuh naik pesawat atau naik perahu mungkin ke negara lain untuk menyebarkan tentang brand kita. Tapi kalau ada sosial media ini kan kita nggak perlu ribet-ribet ya, cukup ngepost aja, itu udah langsung diketahui oleh orang di seluruh penjuru dunia, dari negara mana aja bisa tahu, gitu, tentang brand kita. Makanya ini bisa menjangkau banyak orang. Apalagi dengan pengguna yang semakin bertambah setiap hari dan bulannya, maka penggunaan iklan di sosial media ini tentu lebih menjangkau banyak orang. Nah, kemudian yang ketiga adalah segmentasi pasar. Selain menjangkau banyak orang dalam satu kali tayangan iklan, kita juga bisa menentukan target audiens dengan sangat spesifik. Dengan layanan iklan yang dapat menyesuaikan kapasitas target audiens seperti umur, gender, lokasi, dan lain-lain. Kita juga bisa mengategorikan audiens secara tepat dan akurat. Nah, kemudian yang keempat ini kita bisa improve connectivity, yaitu kita bisa meningkatkan konektivitas. Iklan dalam sosial media ini tidak hanya menguntungkan dalam menjangkau orang atau menentukan target pasar dari produk Anda, tapi dengan memberikan di sosial media, kita juga dapat membangun ikatan terjalin dengan audiens kita, baik audiens yang lama maupun audiens yang baru. Nah, kemudian ini ada 3 benefits lainnya, yaitu adalah meningkatkan penjualan, increase sales. Ya, as we know that advertising in social media can reach many people. So it's mean penjualan produk kita juga bisa mengalami peningkatan, gitu. Apalagi dengan target audiens yang sudah disesuaikan, maka penayangan iklannya itu belum tentu nggak akan sia-sia. Karena akan menjangkau orang-orang yang emang membutuhkan produk kita gitu, karena kita udah melakukan target audiens, kita udah melakukan riset orang-orang mana aja yang memerlukan produk kita. Makanya iklan yang akan kita buat itu harusnya sih nggak sia-sia ya, karena emang menjangkau orang-orang yang membutuhkan produk kita. Terus selanjutnya adalah meningkatkan awareness, ya lagi meningkatkan kesadaran, masih dalam penggunaan sosial media yang bisa menjangkau banyak orang. Ini juga mengakibatkan produk kita bisa dikenal oleh semakin banyak orang. Dan jika kita konsisten melakukan posting konten pada akun brand kita, maka kita dan kalau kita konsisten juga mengiklankan konten kita di suatu advertising, maka kita tinggal menunggu waktu aja gitu istilahnya. Kita tinggal menunggu waktu, it's just a matter of time for your product to be noticed by many people. Yaitu kita tinggal menunggu waktu saja bagi produk kita untuk disadari oleh banyak orang. Dengan banyak fitur yang juga memudahkan bagi pebisnis seperti fitur katalog, maka customer kita itu akan dengan mudah untuk melihat dan mengenal lebih dalam mengenai produk yang kita jual. Nah, yang terakhir itu benefit-nya adalah can measure success indicators, yaitu iklan dalam sosial media ini menyediakan suatu fitur yang bisa kita gunakan untuk melihat indikator kesuksesan. Yaitu disebut dengan insights. Nah, jadi insights ini adalah fitur di mana kita bisa melihat engagement-nya,
conversion, dan laporan analitik lainnya. Dengan begitu, kita bisa mudah dalam menilai hasil yang kita dapatkan saat beriklan. Hasil yang ditampilkan pada insight ini juga memperhatikan perbandingan antara minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya. Jadi, selain itu, kita juga bisa melihat detail laporan perharinya gimana gitu. Nah, jadi dengan begitu, sebenarnya kita tinggal catat aja nih, catat dan perhatikan laporan analitik setiap hari dan bandingkan dengan data-data sebelumnya. Jadi, kita akan mendapatkan penilaian yang lengkap dan hasilnya bisa menjadi pertimbangan kita dalam menentukan langkah berikutnya yang akan kita ambil. Gitu. Oke, masih lagi. Oke. Bentar. Oh ini dia, belum. Masih ada satu hal lagi. Yaitu yang satu hal lagi, yaitu adalah aspek yang perlu kita perhatikan dalam beradvertising, dalam melakukan pengiklanan. Yang pertama adalah engagement, yaitu keterikatan. Jadi, every action your audience takes on the content you post counts the engagement you have earned. Yaitu setiap tindakan yang diambil oleh audiens kita terhadap konten yang telah dipost terhitung sebagai engagement yang telah kita dapatkan. Jadi engagement itu adalah seberapa banyak tindakan yang diambil oleh audiens terhadap konten kita yang telah dipost, ya, yang telah dipost. Nah, itu adalah engagement. Nah, berarti konten yang kita buat itu akan telah berhasil mendorong audiens untuk berinteraksi atau mereka menemukan bahwa konten kita itu berguna dan relate dengan kehidupan mereka. Makanya dalam engagement ini biasanya dihitung, yang dihitung adalah jumlah like-nya, komennya, share-nya, save-nya, mention, klik. Nah, gitu. Dan engagement setiap sosial media ini beda-beda ya teman-teman ya. Namun intinya sama, yaitu adalah respon dari audiens terhadap konten kita itu gimana. Itu disebut dengan engagement. Dan perlu diingat, dalam melakukan penilaian, kita tidak bisa menyamakan semua aspek. Misalnya, sebuah like yang sedikit itu belum tentu berarti engagement-nya kecil. Karena ketika kita mempunyai jumlah like yang sedikit, tapi kita memiliki jumlah share dan save yang banyak, berarti konten kita itu berguna bagi audiens, sampai-sampai mereka tuh rela gitu untuk membagikan kontennya tuh di akun mereka, atau mereka tuh sampai rela untuk nge-save akun save postan kita di akun mereka. Itu kan berarti kan postan kita kan berguna untuk mereka gitu. Walaupun like-nya nggak banyak, tapi jumlah share dan save itu banyak. Itu juga merupakan suatu engagement yang baik gitu. Nah, aspek yang kedua itu adalah conversion, yaitu aspek yang termasuk dalam conversion ini adalah penambahan jumlah follower dan berapa orang yang akhirnya kembali untuk beli produk kita. Karena kita lebih, apa ya, lebih sulit untuk mendapatkan customer baru dibandingkan untuk mempertahankan. Makanya jika seorang customer udah membeli produk kita, kita usahakan agar mereka membeli lagi dan beli lagi gitu. Agar kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih lagi untuk menarik customer baru kan gitu. Karena biaya untuk menarik customer baru itu jauh lebih mahal daripada kita mempertahankan customer yang udah pernah beli produk kita gitu. Nah, makanya untuk melihat apakah iklan kita itu berhasil atau tidak, tentunya bagian ini tuh salah satu yang bisa menjadi pertanda apakah iklan kita bisa menghasilkan dampak yang positif atau negatif. Jika penjualan meningkat, maka harusnya iklan kita yang lakukan itu juga berhasil kan gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah return on investment atau ROI. Jadi di return on investment ini itu adalah hasil yang dikembalikan dari dana iklan yang telah kita keluarkan. Misalnya, kita mengeluarkan uang 500.000 untuk tayangan iklan selama 1 bulan. Maka kita harus melihat apakah dengan dana yang dikeluarkan memberikan hasil yang maksimal atau enggak gitu. Apakah hasil yang didapatkan dengan uang 500.000 tadi membawa dampak yang setimpal. Jika iya, maka kita bisa lanjutkan. Jika tidak, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hasil yang kita dapatkan tuh nggak worth it gitu. Dan kita bisa memikirkan ulang lagi strategi pemasaran kita akan seperti apa. Jadi mungkin itu 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam social media advertising, teman-teman. Nah, ini ada advertising konvensional sebentar. Bisa lihat ini.
Oke, that's all from me, guys. Ya, itu semua dari aku yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua. Thank you for your attention, and I'm so sorry for our lack of knowledge. Sorry, maaf akan kekurangan-kekuranganku, dan thank you for your attention, guys. If you have any question, you can ask me. Thank you. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Aviani atas ilmu yang udah dibagikan ke kita semua. Jadi sebelumnya aku izin ambil alih sebentar karena Kak Rezanya ada urusan. Nah, jadi teman-teman banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan dari Kak Aviani dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Aviani bisa membantu kita semua untuk mendalami tentang digital marketing lebih dalam lagi. Untuk itu mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya boleh banget nih raise hand. Ntar nanti kalau pas sudah dipanggil namanya boleh unmute. Boleh teman-teman. Oke, kita mulai dari Azumara dulu kali ya. Boleh Azumara untuk bertanya langsung ke Kak Avian. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Saya mau tanya, Kak, tapi ini agak out of topic. Kakak kan masih semester 3 ya, Kak. Lah, itu Kakak bisa kerja gimana, Kak? Apakah Kakak mempelajari ilmu digital marketing itu ikut bootcamp atau belajar otodidak? Terus, gimana Kakak itu membagi waktu antara kuliah dan kerjanya, Kak? Sekian, terima kasih. Oke, boleh langsung mungkin Kak Aviani jawab seru nih. Okay, it's such a good question, Azumara. Thank you for your question. It's interesting question ya, teman-teman ya. Kayak how I am undergraduate mechanical engineering student gitu kan. Terus terjun nih ke dunia digital marketing itu ceritanya gimana gitu. Sebenarnya awalnya tuh karena iseng-iseng buka itu ya, buka Instagram, terus ada tawaran buat magang di Scholars gitu. Nah, terus aku pikir kayak karena lagi liburan juga kan kemarin tuh lagi liburan semester, terus aku pikir kayaknya menarik untuk dicoba gitu digital marketing. Dan sebelumnya aku emang belum tahu banget apa itu digital marketing. Jadi cobalah daftar, terus diterima di magangnya. Nah, pas mulai magang itu baru aku mulai belajar. Dan emang itu belajarnya tuh ada otodidaknya, cuma kita bakal dilatih oleh si senior kita di komponen tersebut gitu. Jadi teman-teman kalau magang atau kerja gitu don't worry too much, pasti teman-teman bakal di-guide gitu, akan dipandu, akan diajarin oleh senior yang ada di company tersebut sebelumnya. Jadi teman-teman bakal diajarin juga beberapa hal yang pasti teman-teman tuh belum pernah dapatkan sebelumnya. Jujur aku pas magang itu tuh diajarin banyak hal yang emang aku belum pernah dengar sebelumnya, karena mungkin emang background-nya mechanical engineering, jadi mungkin belum pernah dengar-dengar hal digital marketing kayak gitu, jadi itu kayak something new for me gitu. Dan ya, jadi kita bakal tetap di-guide juga oleh seniornya, dan mungkin kita bakal ya belajar otodidak sih, mungkin iya juga. Belajar otodidak ya. Kalau teman-teman emang pengen mengeksplor, ingin belajar lebih jauh, yaitu it's good for you guys. Untuk belajar otodidak itu bagus juga. Walaupun kita udah ada yang ngajarin di company-nya. Kayak udah ada nge-guide, tapi kita juga bukan hal yang salah ya kalau kita belajar otodidak juga. Nah, terus kalau untuk bagi waktu gimana? Karena sebenarnya kalau dibandingkan digital marketing dengan my uh, lecture activities gitu ya, iya kegiatan kuliah itu kalau dibandingkan sebenarnya digital marketing ini lebih fleksibel gitu. Kenapa lebih fleksibel? Karena itu bisa dilakukan secara online, sedangkan kuliah kita udah offline gitu. Jadi kalau ya kita digital marketing ini aku bilang lebih fleksibel, karena aku bisa ngerjain kapan aja dan di mana aja, itu yang pertama. Karena ini berbasis online kan, basis internet kan, electronic based kan. Jadi kita bisa ngerjain kapan aja dan di mana aja. Nah, kalau untuk bagi waktunya, karena aku kebetulan kemarin itu mulainya itu pas liburan, jadi bisa tuh liburan ngerjain si digital marketing ini. Nah, pas sudah masuk kuliah, itu biasanya aku ngerjainnya itu setelah kuliah atau pas weekend. Karena kan weekend biasanya nggak kuliah kan 1 minggu. Nah, jadi biasanya ngerjainnya tuh pas pas nggak kuliah. Ya, atau pas kuliah pun bisa, tapi pas istirahat biasanya, pas jam-jam istirahat gitu. Karena
Kalau dibandingkan dengan kuliah, digital marketing ini nggak serumit itu kok, nggak seribet itu kok kegiatannya. Kita nggak harus need spend more time in that, nggak gitu sih. Biasanya cuma ya mungkin habisin setengah jam, 1 jam sekali gitu gitu. Jadi masih bisa diatur sih waktunya aja. Gitu aja, Mara. Gimana, jawab nggak? Jawab Kak, terima kasih. Of course, ini time. Oke. Nah, aku udah balik nih, sorry banget ya. Sebelumnya thank you banget Satria udah backup. Tadi ada sedikit urusan aku, urusan rumah tangga biasa. Oke. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang pengen tanya, bisa langsung raise hand aja atau langsung ketik aja pertanyaan di chat box. Ada lagi nggak, guys? Oke, ini ada pertanyaan ini dari Baik nih, Kak, di chat box. Halo Kak, izin tanya, untuk social media advertising ini kan berarti nanti berusaha untuk ngarahin audiens ke produk kita. Misalnya dari stories ad lewat swipe up, tapi kadang aku sendiri sebagai konsumen suka males kalau harus pindah link gitu. Nah, gimana caranya bikin audiens tuh nggak mikir kayak gitu dan willing buat swipe up ke produk kita? Itu pertanyaannya Kak dari Baik. Oke, mungkin kalau mungkin kalau di pikiranku ada 2 skenario. Apakah kita memberikan informasi yang emang cukup detail di posan tersebut, jadi kita langsung kasih link to registernya di situ, atau yang kedua adalah kita membuat suatu kalimat, satu statement yang itu tuh membuat orang tuh curiosity banget gitu loh, kayak penasaran banget gitu, jadi dia ya karena dia udah curious banget kan, orang tuh kalau udah penasaran banget dia bakal ngelakuin apa aja kan, kayak untuk meng menghauskan si rasa ingin tahunya itu. Nah, mungkin skenario-nya ada 2 kayak gitu. Kalau ini tergantung audiensnya juga ya, kita kita perlu riset juga ya. Untuk audiens yang nih, jadi mungkin skemanya tuh gini, setelah kita membuat iklan, kan kita bisa lihat tuh, dari sejumlah iklan yang kita tayangkan berapa banyak yang swipe. Kalau misalnya yang swipe nyata kurang dari 50%, kita bisa mengimplikasikan bahwa para audiens kita malas untuk swipe kan gitu. Mereka not willing to swipe up our advertising. Nah, maka kalau kayak gitu, opsinya adalah kita memberikan informasi yang emang udah jelas di postannya. Jadi mereka enggak perlu swipe up, tapi kita langsung berikan info yang emang udah jelas di situ gitu. Kita kasih link to registernya. Bagaimanapun kan mereka harus connect to our website kan. Ya, kalau mereka malas swipe up, berarti mereka ya harus ngetik manual si link website-nya gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan statistik yang mengunjungi website kita dari swipe up itu cukup banyak, di atas 50%, maka itu berarti para pengguna kita yang sisanya tuh cuma perlu dibikin biar lebih curiosity aja sebenarnya gitu. Jadi antara kita memberikan informasi yang emang jelas banget di websitenya, kita langsung kasih aja si link websitenya, atau kita membuat para pengguna kita lebih curiosity lagi sih. Karena ketika mereka lebih curiosity, I guess ya, berdasarkan my personal experience itu kita lebih willing gitu, lebih bersedia untuk swipe up, untuk sekedar swipe up aja lah gitu, untuk ngegeser layar kita gitu. Ketika kita udah curious banget dan merasa butuh dengan produk tersebut. I guess kayak gitu sih. Halo? Oke, mungkin Baik, apakah udah menjawab pertanyaannya? Halo? Udah Kak, terima kasih. Oke, sip. Oke. Oke, selanjutnya nih apakah ada pertanyaan lagi dari kalian guys? Bisa langsung raise hand aja atau mungkin bisa ketik di chat box. Ya.
Oke. Oke, mungkin aku kasih kesempatan lagi kali ya nih buat satu pertanyaan lagi kali. Kira-kira ada nggak? Aku tunggu sampai 27 kali. Ya. Oh ada nih. Eh, kok 27 sih? Sorry. 2200. Oke ada. Oke ada nih. Halo Kak, izin tanya. Mungkin ini agak out of topic. Kan tadi kakak kuliah sambil magang tuh. Tapi sometimes pernah nggak sih Kak Afriani ngerasa overwhelmed dan burnout karena magang plus kuliah? Kalau pernah bagaimana kakak mengatasinya dan kalau belum bagaimana tips biar nggak overwhelmed antara magang dan kuliah? Thank you Kak. Okay, thank you for the question. Overwhelm ya. Overwhelm tentu kita semua pernah nggak sih? Pasti pernah yang namanya overwhelm kalau melakukan satu kegiatan yang lebih dari satu bersamaan itu pasti kita pernah overwhelm, pernah kewalahan gitu. Nah, terus gimana cara mengatasinya? Waktu itu sih aku kalau ngatasinya, nih, waktu itu aku mikirnya gini, kan waktu itu aku lagi ujian ya, kemarin itu ujian. Terus aku pikir kayak, wah kewalahan nih kalau harus ngurusin digital marketing juga. So, I apply semacam kayak cuti gitu ya, langsung kayak cuti ke ini kan apa, ke si digital marketing yang leader-nya. Jadi digital marketing itu ada leader-nya. Nah, aku bilang ke leader-ku kalau aku lagi UTS, terus kayaknya kewalahan nih kalau harus ngerjain digital marketing juga gitu. Karena ujiannya pun berentetan gitu kan, dan perlu waktu untuk belajarnya. Nah, jadi karena aku bilang aku kelelahan ya, aku nggak sanggup untuk memegang 2 hal ini sekaligus, jadi aku mengajukan kayak semacam cuti kali gitu ya, karena, untuk rentang waktu tertentu gitu. Jadi kalau teman-teman merasa kelelahan dan nggak sanggup untuk menjalaninya, ya udah teman-teman jujur aja ke leader teman-teman, kalau misalnya kan kalau di tempat ketik itu kan ada semacam leader-nya, nah teman-teman bisa cerita ke dia, nah dia juga pasti akan ngerti tuh gitu dan akan ngasih keringanan gitu sih. Kalau aku waktu itu dikasih izin buat buat cuti selama tes itu. Nah, jadi selama tes itu, ya aku jadi nggak perlu mikirin digital marketing kan. Karena kalau kita pikir kita udah mikirin satu hal lebih, mikirin 2 hal, itu fokus kita kita nggak bakal fokus gitu. Nah, makanya daripada kita mikirin kedua hal tersebut secara bersamaan, yang mana kita pusing juga deh mikirin kuliah kan, mikirin UTS, terus pusing juga mikirin digital marketing. Maka teman-teman tentukan prioritas dulu deh, prioritas dulu. Kalau memang udah tuh ujian, ya mendingan yang satunya teman-teman kayak off gitu dulu lah gitu, kayak istilahnya off dulu untuk istirahat dulu gitu. Dan pasti harusnya sih leader teman-teman juga mengerti ya. Kalau aku tuh sih dari aku ngasih kesempatan aku buat break dulu dari digital marketing-nya, jadi aku fokus ke UTS-nya dulu, jadi gitu. Jadi kalau teman-teman merasa kewalahan, teman-teman feel free aja sih to, tell your story with your leader gitu. Mungkin gitu kalau dari aku. Pasti leader teman-teman juga bakal coba untuk memahami, untuk mengerti kok. Oke, gimana nih? Eh, Aulia apakah udah menjawab? Menjawab, Kak. Thank you sharingnya. Oke, Iya, sip. Nah, mungkin kita bakal ada satu pertanyaan lagi kali ya, atau dari siapapun nih. Mungkin aku tungguin kali ya ini. Oke, sampai 2205 kali. Oke. Ya.
Oke, karena mungkin udah 22.05 juga nih. Mungkin saatnya kita ke sesi penutupan kelas nih. Ya, oke. Nanti tadi materinya lumayan ini banget sih. Dan aku juga ngeliat juga itu ngebahas tentang social media advertising dan ngejelasin eh, bentuk-bentuknya apa aja gitu. Dan mungkin ini juga kelas terakhir juga dari digital marketing juga. Dan sebagai kelas penutup, mungkin nggak Abdul kita tutup dengan mungkin kita beri apresiasi dulu ke Kak Afri yang udah membuka kelasnya dan juga menutup kelas Jago Cam ini. Oke. Nah, kita bakal ke sesi foto sertifikat sekarang. Mungkin Kak Afri bisa stop share bentar. Ya. Oke. Kita sekarang ke sesi foto sertifikat. Oke. Ya. Sertifikatnya masih loading. Bentar ya. Oke, udah. Oh, oke. Oke, udah. Oke. Oke, ini untuk sertifikat pertama ya, Kak. Oke. Oke, smile dalam 3, 2, 1, cheese. Oke, sip, sip, sip. Oke, mungkin untuk sertif selanjutnya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, cheese. Oke, sip, sip, sip. Oke. Oke, nah setelah kita udah foto bersama speakers nih, kita mau foto bareng juga nih bareng Sobat Jago nih. Jadi mungkin yang bisa on cam, tolong on cam. Kita mau ini momen terakhir kita nih guys. Ini bersama speakers juga nih. Jadi bisa on cam semua. Ya. Oke. Oke, mungkin ada yang lain, mungkin Nabila sama Fatia mungkin sama atau Rehan sama Yana mungkin bisa on.